United. Elanga resmi ke Nottingham Forest. Manchester United resmi menjual penyerang mudanya Anthony Elanga ke Nottingham Forest. Elanga pergi setelah memperkuat tim utama MU selama 3 musim. Elanga dibeli Forest dari MU dengan biaya transfer sebesar 50 juta pounds. Penyerang internasional Swedia itu menyepakati kontrak selama 5 tahun atau sampai 2028. Anthony Elanga merupakan jebolan tim junior Manchester United sebelum promosi ke tim senior pada 2020. Selama ini, Elanga telah membuat 55 penampilan dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Pada bursa transfer musim panas ini, Elanga juga diminati Everton. Namun akhirnya, Nottingham Forest yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Sebuah kebahagiaan bisa berada di sini. Ini adalah sebuah momen yang membanggakan. Tidak hanya buat saya, melainkan untuk keluarga saya juga, ucap striker berusia 21 tahun itu dilansir Daily Mail. Ini akan menjadi langkah sempurna selanjutnya di dalam karir saya. Ini adalah sebuah langkah besar dan saya ingat menantikan bermain di depan supporter Forest di The City Ground. Saya diminati oleh klub lain, tapi bagi saya, Nottingham Forest itu terasa sebagai klub yang sempurna untuk saya. Saya sangat siap untuk tantangannya dan saya ingin menghadapi segalanya dan segera bekerja, kata Elanga. Anthony Elanga menjadi pemain kelima yang angkat kaki dari Manchester United. Adapun 4 pemain lain sebelumnya adalah Phil Jones, Axel Tuanzebe, David De Gea, dan Alex Telles. Perombakan skuad MU masih berlanjut karena Scott McTominay, Fred, dan Harry Maguire juga masuk dalam daftar jual. Kobbie Mainoo bergabung skuad utama. 2023 menjadi musim panas Kobbie Mainoo. Mainoo akan berada di Hotel Houston, sementara sebagian besar rekan setimnya yang memenangkan FA Youth Cup berada di San Diego mempersiapkan akting cemerlang dalam episode Disney Plus Selamat Datang di Wrexham menyoroti kemajuannya. Lupakan Andy Cannon dan Jacob Mendy. Mainoo mungkin diadu melawan Bellingham dan Camavinga di stadion lain yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam 3 tahun. Di tengah antusiasme seputar Mainoo, Erik ten Hag tetap mengendalikan emosinya. Dia berhenti sejenak untuk mengobrol secara informal dengan beberapa dari tim media di zona campuran di Stadion MetLife pada Sabtu malam, dan seorang kolega menyindir betapa meyakinkannya penampilan Mainoo. "Kamu pikir?" jawab ten Hag. Siapapun yang telah mengamati Mainoo dengan cermat akan menginginkannya untuk melawan Declan Rice dan Martin Odegaard daripada Fabio Vieira dan Emil Smith-Rowe di East Rutherford. Itu pasti berpengaruh pada keputusan ten Hag untuk memulai Mainoo di tim yang hanya berjarak 3 pemain dari starting 11 terkuatnya yang tersedia. Mainoo telah mengembangkan telepati cepat dengan Mason Mount, dipotong dari kain yang sama, dan dia memberikan umpan perspektif lainnya untuk Aaron Wan-Bissaka. Yang lebih mengesankan dari operan itu adalah pendekatan Mainoo. Dia menuntut bola dari Tom Heaton sejalan dengan lekukan seperti huruf D, sentuhan dan putaran pertamanya dalam satu gerakan mulus sebelum dia berakselerasi menjauh dari Kai Havertz dan memajukan serangan dengan bola dari gol ketiga United ke Arsenal. Heaton memainkan bola ke Mainoo pada 2 kesempatan lagi dan dia melebar ke kanan sebelum memberikan bola pada Bruno Fernandes untuk mencetak gol pembuka. Fernandes dengan ban kapten meletakkan tangannya di atas kepala Mainoo untuk merayakannya. Mainoo bersiap untuk bertanggung jawab yang mungkin diambil oleh Frankie de Jong. United membentuk gelandang secara berbeda dengan masa Paul Pogba dan McTominay ketika masih ada penekanan utama pada fisik. Mainoo dan Dangor yang apik juga dalam squad tour, dengan mudah mengumpulkan bola dari posisi ketiga mereka sendiri dengan tugas membawanya ke posisi ketiga lawan. United perpanjang kontrak Reece Bennett. Pemain muda Manchester United, Dangor dan Reece Bennett telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Dangor berusia 18 tahun dan Bennett berusia 19 tahun. Keduanya telah diberikan kesempatan baru sebagai pengakuan atas kemajuan mereka yang berkelanjutan di akademi. Dangor saat ini bersama tim utama dalam tur mereka di Amerika Serikat, dan bek tengah Bennett diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, tetapi dia absen karena cedera dalam pertandingan persahabatan pramusim pembukaan melawan Leeds di Oslo. Kedua pemain adalah bagian penting dari tim pemenang Piala FA Youth pada 2021-2022. Mereka dihormati oleh staf akademi. Bennett menjadi kapten tim melawan Nottingham Forest di final itu dan dia mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Dangor membuat 26 penampilan di akademi musim lalu dan dia menjadi kapten tim U21 dalam beberapa kesempatan. Gelandang kreatif itu kemudian dinobatkan sebagai pemain tim cadangan Denzel Horon tahun ini atas kontribusinya. United bermain melawan Wrexham dalam pertandingan persahabatan di San Diego pada Selasa malam dan anak muda itu diperkirakan akan menjadi starter di pertandingan itu. Reece Bennett adalah bek tengah murni yang besar di Denton. Dia membuat 14 penampilan pada tim U21 di musim lalu dan bermain begitu dominan. Bek sebelumnya mengatakan itu adalah mimpinya untuk mewakili United meningkat di United, jelas merupakan mimpi untuk bermain di Old Trafford. Sungguh perasaan yang luar biasa untuk melangkah ke lapangan dan memberikan segalanya, kata Reece Bennett. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, saya tidak bisa menerima begitu saja. Anda tidak tahu berapa kali Anda melangkah keluar di Old Trafford. Setiap kali Anda melakukannya, Anda harus menerimanya, pergi dan berikan segalanya, dan semoga terus bekerja keras untuk memainkan sebanyak mungkin pertandingan di Old Trafford. Saya menyukainya setiap kali saya keluar.
Sancho tidak jadi dijual. Daftar penjualan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 semakin berkurang. Pelatih klub Erik ten Hag sempat dipaksa untuk melepas beberapa pemain dari skuadnya. Hal tersebut perlu dilakukan Erik ten Hag demi membiayai kedatangan sejumlah pemain. Nama-nama seperti Fred, Scott McTominay, dan Anthony Martial sudah diminta mencari klub baru. Mereka bertiga gagal memukau ten Hag pada musim perdananya menukangi Manchester United. Nasib ketiganya dianggap tidak akan membaik sehingga dipersilakan pergi. Yang menarik, daftar jual Manchester United kali ini juga diwarnai oleh pemain-pemain yang datang dengan harga mahal. Harry Maguire dan Jadon Sancho masuk daftar karena gagal menembus tim reguler sang pelatih pada musim 2022-2023. Namun dilansir Manchester Evening News, nasib Jadon Sancho bisa berubah drastis. Hal tersebut terlihat pada laga pramusim melawan Arsenal di Amerika Serikat. Ten Hag membuat sebuah eksperimen dalam pertandingan melawan sang rival. Pelatih asal Belanda itu memasang Sancho sebagai penyerang bayangan. Hasilnya Ten Hag puas dengan Sancho yang mau menerima tantangan berat. Penampilannya pada laga versus Arsenal amat memukau Ten Hag yang memperhatikannya dengan seksama. Sang pemain mau bermain lebih ke dalam untuk menjemput bola dan memulai serangan. Performa tersebut meyakinkan Ten Hag untuk membuat perubahan pada musim baru. Sancho disebut akan menerima peran serupa kala musim kompetisi baru dimulai. Tidak hanya itu, dia juga berpeluang tampil sebagai starter secara reguler. Laga melawan Arsenal hanyalah permulaan karena Ten Hag berpeluang bereksperimen lagi dalam beberapa laga ke depan. Kondisi ini jelas menjadi berkah tersendiri bagi Sancho yang musim lalu sulit mendapatkan tempat utama. Sempat masuk daftar jual, ia justru menjadi pemain pertama yang mengamankan nasibnya. Manchester United pun tidak perlu menawarkan sang pemain ke klub lain pada bursa transfer musim panas tahun ini. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Man United lainnya. Glory Glory Man United, salam SGR United Updates. United.